ketika mereka diberi kesempatan, mereka akan memampukan dirinya sebagaimana dunia tanpa batas. Niatnya dulu. Karena seberapa besar anggaran yang tersedia, seberapa pemberdayaannya menurut kita baik. Kalau sebenarnya niat kita itu nggak ke sana, ya nggak akan sampai menurut saya gitu Mbak. Tapi ketika itu orang tua harus secepatnya menyadari dan menerima kepada mereka. Tentunya akan ada nilai didik yang benar untuk disabilitas. Mbak, mereka tuh cuma bilang, saya ini sama. Kita tuh sama, kita sama-sama manusia. Pandang kita tuh jangan pernah dikasihani. Saya tuh bisa sendiri gitu. Walaupun memang ada beberapa part saya memang butuh bantuan. Tapi mereka itu pasti selalu mengutamakan bahwa aku bisa sendiri. Pemirsa, menjadi seorang disabilitas di Indonesia masih dipandang sebelah mata. Seolah keterbatasan fisik ini menjadi sebuah masalah besar dan menjadi sesuatu untuk sedikitnya mereka maju itu sangat susah. Tapi ternyata di Surabaya sudah ada seorang pengusaha yang bahkan saat ini sudah bertahun-tahun lamanya merangkul para penyandang disabilitas ini untuk maju dan berkembang. Dan ini sudah dibuktikan oleh Bu Titi sebagai owner dari Tiara Aircraft. Tiara Handicraft. Tiara Handicraft, mohon maaf Ibu. Ibu apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik nih. Dan saat ini saya sudah bersama juga dengan Mbak Aulia Hani. Apa kabar Mbak? Alhamdulillah sehat ya Mbak. Baik, alhamdulillah sehat. Baik, Mbak Aulia Hani ini adalah Bu Titi yang sudah saya ceritakan tadi bahwa beliau ini sudah ngapunten berapa tahun Ibu? 31 tahun. 31 tahun. Banyak sekali penyandang disabilitas yang sudah bergabung dengan Tiara Handicraft ini dan beliau membuktikan bahwa menjadi disabilitas itu ternyata bukan menjadi penghambat untuk mereka maju dan berkembang. Meskipun sebenarnya mungkin kebanyakan masyarakat Indonesia ini masih memandang sebelah mata ngaten Mbak bahwa keterbatasan fisik itu menjadi sebuah penghalang utama bagi mereka untuk maju dan berkembang. Tapi kalau kita bicara seperti ini dan kita melihat kenyataan bahwa Tiara Handicraft ini terbukti bisa mengajak, merangkul bahkan, dan sudah ada yang sukses berdiri sendiri. Berarti kan penyandang disabilitas ini bukan masalah utama untuk mereka bisa maju dan sukses. Ngaten ya Mbak? Kalau Mbak Hani sendiri bagaimana? Karena sebenarnya kita kan melihatnya sebagai manusia ya Mbak. Manusia itu kan apapun segala bentuknya, kayak saya pun pasti punya kekurangan. Dan saya juga percaya semua teman-teman di luar sana itu pasti punya kelebihannya juga. Namun belajar dari apa yang sudah dilakukan beliau, Bu Titi, bagaimana memang semangat ini bukan hanya disuarakan tapi digaungkan dan diberlanjutkan. Agar posisinya apa yang sudah dilakukan oleh Bu Titi dan mungkin teman-teman yang ada di luar sana tidak hanya berhenti di satu titik, tapi juga bisa bertumbuh. Baik. Nah mungkin banyak juga pemirsa ini yang belum mengenal Tiara Handicraft, juga belum mengerti bagaimana sebenarnya Bu Titi ini bisa merangkul sebegitu banyaknya penyandang disabilitas dan akhirnya mereka bisa sukses berdiri sendiri, keluar dari Tiara Handicraft dan mempunyai usaha sendiri. Ngaten Ibu gitu. Ibu, monggo mungkin bisa diperkenalkan terlebih dahulu apa Tiara Handicraft ini dan bagaimana Ibu sebagai ownernya di sini akhirnya bisa merangkul penyandang disabilitas ini, Bu. Ya. Yang sampai hari ini kita lakukan sebetulnya adalah membuka satu komitmen dunia tanpa batas bagi mereka-mereka. Dan yang membuat sampai hari ini Tiara di 31 tahun ini, kita di industrinya sebetulnya awalnya itu hanya menampung mereka yang setelah mendapat fasilitas dari pemerintah, misalnya di panti atau pelatihan-pelatihan itu, sehingga mereka kan setelah pelatihan kan tidak tahu harus ngapain. Kita hanya mengajak mereka. Di beberapa perusahaan mungkin ada yang mau. Ketika mereka tidak parah ya, dalam arti persentase mobilitasnya masih tinggi. Tapi begitu tingkat ketunaannya ini banyak, tidak ada perusahaan yang mau menerima mereka. Padahal walaupun maupun itu bukan dalam waktu yang panjang diterima oleh perusahaan atau industri. Hanya
berapa bulan selesai, setelah itu kita hanya nabung. Ya udah, ayo kita cari bersama apa kebisaanmu. Kamu termampukan dengan apa, dengan bentuk apa, karena kita juga melihat bagaimana mobilitas yang dia punya, sisa mobilitasnya itu. Dan kita mengajak mereka untuk membuat dunia mereka tanpa batas. Itu yang membuat kekuatan kita sampai hari ini. Baik, tapi kalau boleh saya tahu Bu, apa yang sebenarnya mendorong Bu Titi ini akhirnya menganggap bahwa disabilitas ini mampu gitu? Adalah kalau misalkan namanya disabilitas ini kan pasti banyak kekurangan. Ketika mereka banyak kekurangan berarti untuk maju dibandingkan dengan yang normal itu kan pasti berbeda, Bu. Awal mulanya apa yang sebenarnya? Ya memang sih kalau masuk ke industri tentunya ada rasa takut. Bekerja dengan yang normal aja bisa rugi. Iya, betul. Apalagi dengan disabilitas. Itu pandangan secara umum dan itu normal. Oleh karena saya tidak normal, dalam artinya melihat kapasitas mereka itu ada kelebihan yang berbeda ya. Jadi kalau kelebihan secara umum itu orang normal punya semua, dapat duit banyak, dapat melakukan apapun, dapat ditekan sebagaimana. Sedangkan mereka kan tidak. Tapi ada yang reguler itu tidak punya. Ketika mereka diberi kesempatan, mereka akan memampukan dirinya sebagaimana dunia tanpa batas untuk mereka. Itu yang orang tidak bisa lihat sebetulnya. Padahal mereka punya dan ingin membuktikan satu kemampuan itu. Dan saya sudah bertahun-tahun membuktikan itu ada dan mereka masih mendukung itu. Dalam artian gini, tolong beri saya kecepatan, bukan belas kasihan. Nah itulah yang mereka punya. Sedangkan orang kan nggak mau dengar itu. Rata-rata. Iya, beri kesempatan bukan belas kasihan. Dan ini hal berat yang orang itu mau memberikan. Pertaruhannya apa? Pertaruhannya itu kan industrinya, pertaruhannya duit lagi tidak banyak. Padahal sebetulnya kalau yang kita namakan keuntungan itu kan angka. Ya, manajer kita adalah Gusti Allah itu yang memampukan kita punya hitungan untung. Dan ternyata saya diberi kekuatan oleh anak-anak itu, bahkan mereka itu dari 900-an anak yang sudah pernah ikut di tempat kita itu 60% itu mereka termampukan. 40-nya itu juga banyak di sisi misalnya mereka kembali ke habitatnya dengan dikasihani lingkungannya, zona nyamannya kan di situ. Nah, terus ada lagi yang dia dalam keputusasaannya bahwa dia tidak bisa diterima kerja di mana-mana. Ada juga yang seperti itu karena masyarakat tidak mampu untuk mengangkat mereka. Dalam artian mengangkat itu bukan bentuk dari kasih sayang sebetulnya. Itu bentuk justru menjerumuskan ketika masyarakat tidak mau menerima mereka. Sebagai seorang pengusaha, Bu, pernah nggak Bu ada keraguan untuk mereka ini bisa nggak ya, gitu. Kalau tadi kan Bu Titi sudah sedikit menyinggung bahwa untung rugi secara nominal, begitu. Sama manusia normal aja kita masih bisa rugi, apalagi sama disabilitas. Jenengan pernah nggak Bu ada keraguan terhadap mereka ini? Di fase-fase tertentu namanya pengusaha itu ada keraguan. Jadi bakalan saya rugi sekian gitu ya. Karena ketika saya kan tidak pernah memilih mereka dalam kategori yang saya terima harusnya tidak dalam keadaan begini. Saya itu hanya ya Allah, saya kirimkan seseorang yang harus saya kasih sayang dalam artian dia harus kita libatkan di industri saya. Saya tidak pernah menolak kondisi mereka. Nah, suatu saat kalau misalnya yang datang itu persentase ketunaannya itu tinggi, nah itu apa? Sampai pada suatu saat saya ada tempat ini sebal palsi, dia tidak bisa ada kontraktor. Bisanya apa Mas? Saya bisa ngaji Bu. Dia ngaji aja dulu. Dia ngaji aja di tempat kita. Kata anak saya yang kuliah ya, Mah, kenapa dia nggak bisa apa-apa kok diterima gitu kan? Dia bisa ngaji itu mahal. Coba tanya semuanya, yang bisa ngaji berapa persen? Sedangkan dia bisa ngaji, ambil aja tidak apa-apa. Ketika nanti dia bisa ngaji, dia nanti akan melihat lingkungannya. Yang bisa saya lakukan itu apa? Dia akan mencari itu, entah itu bersihin benang, entah itu apa. Jadi memang tempat kita tidak pernah menolak.
Tapi yang Allah kirimkan insya Allah itu yang terbaik untuk kita. Jadi kalau boleh saya menyimpulkan, kebanyakan dari penyandang disabilitas ini yang datang ke tempatnya Bu Titi ini benar-benar mereka ini nggak ngerti saya bisanya apa. Iya, karena gini ya, persyaratan masuk ke Tiara Handicraft itu hanya disabilitas. Nggak tanya-tanya ijazahnya, kepandaiannya, nggak ada. Yang penting disabilitas, berarti saya nggak salah komitmen dong, gitu loh. Karena yang kita terima adalah khusus disabilitas. Baik. Jadi kita memperbaiki mereka untuk mereka itu paling tidak kalau dia tidak bisa melakukan secara skill, dia tahu ritme hidupnya. Jam sekian dia harus bangun, harus sholat, harus bersihkan badan, harus ngatur rumah seperti apa. Sudah selesai itu aja. Sedangkan itu sebetulnya tugas dari orang tuanya atau lingkungannya. Tapi lingkungannya sendiri tidak bisa memberikan dia kekhususan itu. Mau nyuruh aja takut. Udah enggak usah, daripada dia nyapu tapi masih kotor gitu kan. Enggak usah dia enggak usah bangun nanti tambah saya repot kan. Itu banyak orang tua yang seperti itu. Stigma Tambah repot gitu. Akhirnya anak dibiarin entah itu tidur, entah itu ber-HP atau apa kan dibiarin asal tenang aja gitu. Nah inilah yang saya ajak. Saya perbaiki dari minat mereka ini, niat mereka ini. Kalau niat hidupnya untuk apa? Kalau kamu hidup dari kecil untuk dewasa sudah nggak ngapa-ngapain selesai hidupmu, ya terserah. Tapi ada hidup yang lebih berarti. Yaitu mengisi hidup itu yang lebih berarti. Kita ajak mereka untuk itu. Ya akhirnya kayak pesantren ya. Tapi kita tidak mengkhususkan, bahkan di agama non muslim pun di tempat saya ada anak-anak itu. Jadi seperti mencari jati diri ya. Gitu. Tapi ngapunten Bu, untuk disabilitas ini mereka menginap di Tiara Handicraft atau bagaimana? Karena disabilitasnya itu kan Jawa Timur Bu ya. Bahkan sampai di Kalimantan, dari ada. Jadi luar pulau pun juga ada. Jadi kita juga beberapa kali dapat referensinya dari Dinsosnya. Setelah Dinsos luar di Kalimantan menitipkan di RC Solo itu ya Bu ya. Di RC Solo. Setelah di RC Solo rasanya kok anak ini masih kurang, dititipkan lagi di tempat saya. Untuk diasah kemampuannya, diasah mentalnya supaya punya kekhususan skill gitu. Itu. Baik. Jadi kita menerima juga referensi itu dan masuk di tempat saya itu free Bu. Berarti udah bukan hablum minanas saja ya Bu, udah hablum minallah. Ya, sebetulnya itu yang membuat saya sebagai pengusaha rasanya bimbang. Gimana biaya makan saya aja tinggi, tapi hasil saya tidak bisa tinggi. Tapi Allah selalu cukupkan. Nah itu dari mana sudah selesai. Kita nggak usah mikir karena ketika mereka ditempatkan bersama saya, insya Allah sama nasinya, sama sangunya, sama itu sudah disiapkan sama Allah. Tinggal kita aja bermainnya tuh dredeknya tapi nikmat ya. Manusiawi. Ya, dredeknya nikmat karena saya sebagai hidup di dunia ini kan sebagai pengusahanya tadi kan dredek juga. Sebagaimana kita ciptaannya Allah ya kita berserahnya seperti itu. Dredeknya jadi double-double gimana? Ya, tapi nikmat. Karena begitu kita bisa melaluinya, itu seperti keuntungan bisnis yang gede banget gitu. Karena apa? Keluarganya seneng, ya orang tuanya terlebih ibunya jadi bahagia kan lihat anaknya bisa melakukan dan kerasan aja jauh dari zona nyamannya itu loh. Ya itu yang nggak pernah dipikirkan oleh keluarga kan. Ya kan kayaknya punya anak disabilitas itu harus dirangkul, harus benar-benar dirangkul, gitu, dilindungi. Ya, begitu terlepas itu kayaknya orang tua itu nanti ya Allah saya pasrah ketika hidup saya sudah berakhir, berarti anak saya bisa mengatasi hidupnya. Ya rata-rata begitu memang orang itu tua. Kan berarti ketika orang tua seperti itu kan doa baik untuk saya juga. Mudah-mudahan ibu sehat. Amin. Itu kan? Amin. Gitu kan jadi banyak doa. Dapat oleh-olehnya itu yang tidak terukur dengan nilai berapapun. Baik, Ibu saya izin ke ini dulu. Mbak luar biasa ya. Masya Allah. Rasanya kita masih jauh sekali ya Mbak. Betul. Saya nggak kebayang sih Mbak sebenarnya kalau ternyata mereka ini menginap juga di Tiara Handicraft. Saya berpikirnya Bu, mereka ini cuma datang kemudian pulang ngaten. Luar kota itu, luar pulau, luar saya kota.
tidak terpikir Kebayang. bahwa ini sampai yang di luar pulau pun juga datang ke Datang. Tiara Handicraft. Masya Allah. Baik. Masya Allah. Saya nggak bisa ngomong. Jadi alumni kita kan sudah sampai di mana-mana dan Alhamdulillah. saya beruntung karena di setiap saya berpergian di wilayah manapun saya bisa call dengan mereka. Oke, saya di sini, ayo ketemuan. Bisa Gitu. bertemu Dia gitu, menganggap ya. ibunya datang itu hal yang bahagia. Kebaikan itu menular. Iya. Masya Allah. Baik, saya ke Mbak Aulia Hani dulu. Mbak, tadi sempat disinggung juga oleh Ibu bahwa penyandang disabilitas ini sebenarnya harusnya tidak hanya sebagai penerima bantuan, begitu. Tapi bagaimana menurut Mbak Aulia Hani sendiri dengan paradigma ini? Apakah perlu dirubah? Karena kalau kita berbicara mereka ini hanya sebatas penerima bantuan, ya sudah hanya dibantu dan mereka menerima, selesai sampai di situ, begitu. Padahal sebenarnya mereka ini harusnya tidak hanya menerima bantuan aja, tapi kita juga harus monitoring mereka, mengasah, dan mereka juga akhirnya seperti yang diceritakan tadi, daily life-nya itu akhirnya mereka melihat, oh meskipun kita penyandang disabilitas, ternyata kehidupan itu harus berjalan seperti ini ya, Iya. gitu. Bagaimana Mbak? Sebetulnya Mbak, sesuai juga dengan amanat undang-undang kita, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 juga kalau saya tidak salah, dan di mana sekarang inisiasi dari Komisi E sendiri DPRD Provinsi itu membuat raperda raperda penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas. Jadi negara kita ini sudah melihat, maksudnya memang pergeserannya ke arah ke situ gitu Mbak. Dan suara teman-teman disabilitas sendiri untuk bilang kita setara, bukan untuk dikasihani. Kami berdaya, kami bisa mandiri sesuai dengan kapasitas kami, dan itu ditangkap oleh pemerintah ketika memang kita berbicara. Jadi memang paradigma ini tuh terbentuk dari masyarakat dan pemerintah atau negara kita tuh melihat itu. Jadi harapannya dengan penguatan-penguatan berupa kebijakan, dan ketika kami mengenal seperti Bu Titi nanti yang ada di luar sana, kebijakan ini ada evaluasinya, karena kebijakan ini kan tidak mati di titik ini saja kan Mbak. Semua manusia berproses, semua manusia bertumbuh, teknologi bertumbuh. Itu betul. Kenapa memang pasti kebijakan itu ada penyesuaian, ada evaluasinya. Dan kalau saya secara pribadi harapannya dengan berkenalan langsung dengan memang jauh, beliau-beliau ini kan jauh yang lebih adaptif atau yang memang langsung bersinggungan dengan teman-teman semua ini, masukan beliaulah ini yang bisa menjadi sebuah apa ya Mbak, kekuatan bahwa memang kebijakan-kebijakan kita ini lebih adaptif kepada teman-teman semuanya. Nah, kalau kita bicara tentang kemandirian untuk orang normal sih mungkin bisa sangat mudah mengasah mereka untuk menjadi mandiri begitu. Tapi sebagai penyandang disabilitas, apakah bantuan sosial saja ini sudah cukup? Kalau dari ceritanya Bu Titi ini kan sebenarnya mereka ini nggak cuman butuh bantuan sosial, tapi mereka butuh akses untuk mendapatkan lapangan pekerjaan, untuk menciptakan lapangan pekerjaan kalau memungkinkan begitu. Bagaimana Mbak? Sebetulnya kalau saya melihat, mungkin Bu Titi juga sepakat bahwa tujuannya adalah independent living bagi teman-teman sendiri, kemandirian bagi teman-teman sendiri dengan keterbatasan-keterbatasan yang memang sudah melekat, yang memang ini kan Allah sudah paringnya seperti itu. Tapi Bu Titi dan mungkin orang-orang hebat di luar sana, ketika saya itu melihat, saya kan pernah juga, Mbak juga mungkin pernah ke Tuban pada saat itu, bagaimana kita memberikan ruang atau akses-akses kepada teman-teman, mungkin belum sekompleks Bu Titi. Waktu itu memang saya hanya sebatas di Tuli Bu, di teman Tuli pada saat itu kami berkolaborasi membuat sebuah kotak-kotak untuk diisi, mereka berpartisipasi langsung. Itu aja mereka luar biasa. Apalagi apa yang dilakukan Bu Titi secara berkelanjutan ngoten, dan mereka menunggu apa lagi. Dan memang apa ya Mbak, ada beberapa keterbatasan ketika kita tuh misal contoh ada pelatihan, ternyata pelatihan ini mungkin tidak seperti yang kayak tadi Bu Titi ngendikan, bahwa kita tuh harus mengenal mereka dulu untuk sebetulnya tahu. Bakat dan minat dari awal. Tahu. Karena akhirnya kita tidak bisa memaksakan sesuatu. Kita aja bahasanya dipaksa aja belum tentu. Karena yang di highlight oleh beliau bagaimana program ataupun apapun bentuknya ini yang nanti akhirnya bisa diakses oleh teman-teman ini tidak hanya sekali hilang.
ngoten. Nggih. Tapi ekosistem ini sehingga akhirnya membuat teman-teman ini mandiri, independent living-nya mereka tuh terbentuk karena mereka percaya terhadap apa yang mereka lakukan ini adalah memang hak mereka sebagai manusia. Kayaknya memang kita harus mencari tahu lebih dalam sesuai kebutuhan mereka sih, Mbak. Oke, ngapunten Mbak, kalau dari pemerintah sendiri, sejauh ini bantuan yang sudah diberikan untuk penyandang disabilitas ini bentuknya seperti apa? Apakah pelatihan yang seperti jenengan ceritakan atau memang kalau yang jenengan ceritakan ini mungkin lebih dinamakan penyuluhan ngaten nggih. Pemberdayaan. Kalau yang sudah dilakukan Bu Titi ini kan benar-benar tapi pemberdayaan juga, dan pemberdayaan itu kan bentuknya bisa pelatihan, bisa macam-macam karena kita melakukan sebuah kegiatan untuk memberdayakan teman-teman semuanya. Makanya terkadang kita berbicaranya adalah pemberdayaan. Kalau mungkin ketika berbicara pemerintah, mungkin Bu Titi juga sudah perso bahwa bantuan-bantuan sosial itu sangat banyak, tapi saya juga belajar karena mungkin bersinggungan atau berkenalan dengan teman-teman. Contohnya contoh sederhana ya Mbak, pemberian kursi roda. Ketika memang contoh ada adik-adik cerebral palsy, ketika diberikan kursi roda yang tidak sesuai dengan kebutuhan, itu kayak bahasa itu muspro, gitu. Jadi nggak apa-apa ternyata, dan saya tadi juga belajar dari beliau bahwa nggak apa-apa kita tuh kayak mundur satu langkah dulu untuk sebetulnya mengetahui kebutuhannya apa, sehingga yang diberikan kepada mereka ini itu bisa dipergunakan. Tidak hanya diberikan bantuan kemudian berhenti sampai di situ ngaten nggih Mbak nggih. Kan eman-eman toh Mbak. Itu kan dibeli pakai duit juga. Iya, betul. Ngoten. Berarti ini masukan yang sangat penting untuk pemerintah ke depannya. Iya, dan memang kita harus melek nggak sih Mbak? Iya, betul. Karena semua yang dipaksa ini kan pasti namanya paksaan itu kan nggak enak tuh Mbak. Iya, betul, gitu. betul. Gitu sih. Nah, saya boleh kembali ke Bu Titi dulu nih Mbak Iki. Ibu yang sudah mungkin sangat dekat sekali dengan penyandang disabilitas ini, bahkan 31 tahun begitu Bu. Bagaimana caranya memahami kebutuhan mereka? Tidak hanya seperti yang disampaikan Mbak Auliani tadi, cerebral palsy ini butuh kursi roda, tapi yang harus sesuai dengan mereka, bukan hanya kursi roda biasa. Ini bagaimana Bu? Mungkin kan banyak sekali nih penyandang disabilitas lainnya yang kebutuhannya beda-beda gitu. Ngaten. Yang terpenting itu gini, apakah mereka juga siap menerima bantuannya itu? Jadi ditawarkan. Jadi kan mereka undangannya dapat bantuan. Pikirannya kan sudah yang diperlukan kan. Tapi apakah juga pemberi bantuan itu sudah memikirkan hal itu diperlukan apa enggak? Gitu. Sedangkan kalau saya mengamati dari yang mereka datang ke saya aja kan, saya nggak langsung memberi dia jurusan ini aja dulu, ini kan enggak. Kita lihat mereka cocok teman, cocok tempat. Baru setelah itu cocok yang lainnya, ini dia kerasan, ini dia akan mempelajari. Akhirnya kita cocokkan dengan kerjaan. Nah, terakhir kan kita cocokkan kerjaan. Karena dengan itu kan kita tidak juga memaksa ke mereka, tapi kan memberi arahan. Kalaupun kamu hari ini tidak suka, besok ketika kamu lewat jalan yang lain dan melihat itu ada kesukaan, tumbuh kesukaannya. Itu juga kita latihkan, sehingga mereka bisa menerima target hidupnya. Ya karena gini, kalau mereka nggak punya target hidup, ya dia akan jalan, ya sudah dikasih tadi pelatihan apa datang, asal ada sangu, asal ada stimulan, gitu kan? Iya kan? Tapi kan nggak bisa seperti itu kenyataannya, karena mereka itu harus dikonsepkan bahwa yang kamu cari di sini bukan sangunya, tapi keilmuan apa yang kamu bisa menyesuaikan, gitu. Kalaupun adanya ini disesuaikan dengan cara seperti apa, kita kasih tahu cara-cara itu. Jadi memandang satu kejadian di hidupnya itu tidak serta-merta lewat aja. Nanti kalau ya di AW gini, bukan begitu. Tapi kamu harus lihat itu secara apa yang bisa kamu cari di hidupmu dengan perjalanan yang kamu lihat saat itu. Dan itu butuh proses ya Bu ya? Iya, butuh proses. Makanya sebetulnya kan penempatan mereka, kalau pelatihan itu kan sesaat ya Bu? Betul. Sesaat, dan mereka tuh dipaksa, ya memang seneng, mereka kelihatan bahagia, bisa terima karena teman-temannya baru. Nanti pulang-pulang dapat keceriaan baru. Setelah pulang ke
rumahnya, jadilah dia disabilitas yang tertunduk dalam artian apa sih gitu loh. Saya nggak bisa apa-apa. Harus saya mulai dari mana gitu kan. Nggih. Nah ini apakah sudah terpikir untuk secara gamblangnya itu kita memberikan satu peluang hidup di mereka, tidak saja dengan pemberdayaannya seperti itu. Kita sesuaikan juga dengan merekanya. Seperti kursi tadi, cerita kursi. Harus sesuai dengan bagaimana gerakan mereka, alat apa yang bisa menunjang, gitu kan? Iya, betul. Baik, Ibu, selama 31 tahun Tiara Handicraft ini berdiri, mulai dari melihat mereka tidak bisa apa-apa, sampai akhirnya mereka punya keahlian, bahkan bisa menciptakan lapangan pekerjaan. Bagaimana rasanya, Bu Titi, melihat mereka? Itu yang mahal. Karena apa? Begitu itu kita lihat. Yang bahagia itu bukan mereka saja, keluarganya. Yang kemarin-kemarin kayaknya musibah banget punya anak yang seperti itu gitu kan. Betul. Menerima mereka dengan keadaannya itu berat banget. Tapi di hari mereka termampukan, beban itu terangkat. Dan beban bagi orang tua itu hilang karena mereka siap. Gitu loh. Kan nggak ada orang tua yang siap dengan anak disabilitas. Betul. Kita juga kan harus mempersiapkan dengan apa kemampuan disabilitasnya, gitu. Jadi itu yang kita jalin ya berjalan aja. Tapi rasa bahagia itu yang melebihi dari konsep untungnya bisnis gitu. Baik. Selama ini apakah ada kisah pekerja atau mitra disabilitas di Tiara Handicraft, Bu, yang menurut Ibu itu paling menggambarkan arti pemberdayaan yang sesungguhnya? Ya, ada kan. Saya juga baru tahu desanya itu kayak apa, itu baru tahu di 3 tahun kemarin. Ketika pameran di Trenggalek, terus saya mampir ke, rumahmu kan deket sini, kayaknya nama desa, nama kotanya ini Pacitan. Aduh, saya prihatin banget memang. Dan ketika si anak ini bersama saya untuk berdaya dan dia mampu, ketika orang makanya kok bapaknya waktu jenguk dia di sini itu sampai sujud syukur, sampai nangis. Ya Allah, dia Bu, saya ini cuma bawa tempe, bukan bawaannya Pak. Gimana Bapak melihat? Saya tidak pernah membayangkan anak saya punya kemampuan ini. Sedangkan dia di tempat saya yang paling kerjaan yang paling umum dilakukan itu nganyam gedek gitu. Kayaknya dia nggak bisa karena mobilitasnya nggak mampu. Saya sudah bayang anak saya ini besok seperti apa. Kalau saya tidak bisa mewariskan hal yang berarti gimana nanti hidupnya gitu kan. Sampai sujud syukur ketika tahu anaknya pegang mesin jahit. Yang itu kan di desanya aja kan nggak pernah dibayar. Orang tuanya aja nggak bergelut dengan alat itu kan. Sampai dia mampu. Sampai sekarang jadi permak itu paling enggak kan permak kan. Padahal dia secara mobilitasnya nggak bagus gitu. Nah ini yang bagi saya ya Allah, berarti dia itu betul dari lingkungan seperti itu sampai akhirnya dia termampukan bagi orang tuanya. Itu hal yang sangat berarti. Bagi dia sendiri, jadi kehidupan dia yang dia isikan. Dengan dia punya pekerjaan. Dan dia tidak harus ngelamar kemana-mana. Bahkan menciptakan lapangan pekerjaan. Nah itu hal terbesarnya. Itu salah satu. Padahal saya ada sekian kayak cerita 1001 malam. Baik, Ibu, dari sekian banyak penyandang disabilitas yang sudah bergabung dengan Tiara Handicraft ini, apakah ada yang sudah menembus pasar yang luas ngaten Ibu? Dan apa sih kunci supaya mereka ini mampu bersaing? Kita yang normal aja Bu, ngapunten, untuk bersaing dengan pengusaha sederetan ini aja agak-agak gimana gitu ya. Tapi apalagi mereka begitu. Karena di tempat kita kan tidak hanya skill, market, ketemu konsumen gimana, cara mendesain seperti apa juga kita ajarkan. Jadi bagi mereka itu kalau keahlian itu sudah dimiliki, dia harus siap dengan pertarungan itu, dan dia punya prinsip yang bagus sama seperti yang kita ajarkan. Selama masih ada pesaing, berarti bisnis itu hidup. Gitu. Itu yang mereka yakini, dan mereka merasakan
ketika keahlian yang dia punya, dia akan punya peluang di mana-mana ketika dia sudah bertemu dengan orang-orang yang menghargai keahlian itu dan persaingnya ada. Itu bagi mereka tambah berpacu karena apa? Ketika itu kan itu jadi value yang bagus untuk mereka. Karena apa? Di masyarakat kita itu sudah ada jenjang yang namanya penghargaan. Sudah mulai menghargai artisan ya, apalagi yang disabilitas. Karena kan produk yang mereka hasilkan ini craft ataupun olah tekstil yang lainnya, tapi kan mereka itu semakin naik skillnya. Contohnya seperti ini. Ini walaupun saya buat, tapi anak-anak juga buat yang sudah mandiri. Tapi kan kelas pasarnya beda-beda, masyarakatnya kan beda. Ketika ini dibuat, ini tidak mencerminkan produknya disabilitas loh. Iya, betul. Nah, itu yang dia yakini terus. Sedangkan saat kita mau memberikan pelatihan untuk disabilitas, itu kan hasilnya masih belum berimbang ya Bu ya. Itu kan jadi menghambat mereka. Padahal mereka kan butuh lagi setelah pelatihan, harus ada tahapan berikutnya yaitu pemantapan dari kemampuan mereka. Apakah mereka pada waktu pelatihan itu benar-benar terpanggil gitu kan. Sedangkan kalau yang di produk itu tidak mencerminkan siapa pembuatnya, itu kan bagi masyarakat kan diterima banget itu. Sedangkan kalau ini compang-camping atau kurang berkualitas, pantas aja. Ini produknya disabilitas gitu kan, tambah dia nggak punya market. Tapi sejauh ini kalau untuk customernya Tiara Handicraft sendiri, apakah mereka paham Bu bahwa memang produk dari Tiara Handicraft ini hasil dari penyandang disabilitas, atau mereka hanya sekedar membeli aja, nggak ngerti sejarahnya begitu? Ngerti, karena kita memberi kebebasan untuk konsumen untuk ada di tempat kita, mengetahui siapa pembuatnya. Tapi kan kita tunjukkan nantinya ketika mereka sudah melihat barangnya, Ibu pengen tahu siapa pembuatnya, mereka lah pembuatnya. Dengan kita kasih tahu di akhir, jadi tidak kasih tahu di depan, kita kasih tahu di akhir, supaya mereka memberikan penghargaan itu bukan karena kasihan, tapi karena memang produknya bagus. Jadi ada wisata religi, wisata hati ya. Ini jadi sebuah kunci bahwa bagaimana caranya meyakinkan masyarakat, Mbak. Akhirnya merubah paradigma tadi yang sosial itu menjadi right based itu tidak diceritakan di awal, tapi diceritakannya di akhir biar perubahan-perubahan paradigma ini tidak lagi kembali ke konsep awal, tapi memang mereka dihargai karena kualitasnya. Jadi kita harus menunjukkan kualitasnya terlebih dahulu. Bertahan di kualitas itu meningkatkan bahkan. Baik, saya ke Mbak Auliahani. Mbak, dari sektor ekonomi kreatif sendiri seperti apa menurut Mbak Auliahani ini yang paling berpotensi menjadi ruang tumbuh bagi penyandang disabilitas? Oke, mungkin ekonomi kreatif ini akhirnya mulai menggeliat dan luar biasa ternyata ya Mbak. Kita punya 17 subsektor ekonomi kreatif yang ada dan sejauh ini diakui atau di-branding sama pemerintah kita. Betul seperti Bu Titi bahwa sektor kriya. Terus ada juga mungkin kayak programmer. Itu kan juga sudah banyak teman-teman yang memiliki bukan hanya kemampuan, tapi ada juga fasilitas-fasilitasnya yang juga disesuaikan untuk teman-teman itu. Jadi mereka tidak hanya lagi dinilai sebagai pangapunten dikasihani, tapi memang mereka punya kemampuan untuk meng-create sebuah program, sebuah desain grafis, yang itu tuh kasarannya kembali lagi kepada isi kepalanya. Ada isi kepalanya kayak gitu. PR-nya jadinya banyak ya Mbak ya. Jadi tidak hanya sekedar memberi bantuan aja, tapi kita harus mengetahui. Mengetahui dan ngeriset lagi pemikiran para penyandang disabilitas ini bahwa kalian ini tidak hanya penerima loh, tapi kalian ini juga bisa loh seperti ini. Mungkin itu juga jadi PR tersendiri seperti yang tadi disampaikan Bu Titi bahwa banyak sekali disabilitas ini yang memandang dirinya tidak mampu. Karena mungkin ya Mbak, budayanya diciptakan seperti itu. Mungkin. Lingkungan terdekatnya seperti itu. Mungkin seperti itu. Jadi membuat dunia mereka terbatas itu sebetulnya peran lingkungan terdekatnya. Tanpa disadari. Tanpa disadari kayak pangapunten namanya kita juga Muslim, bukan cuma Muslim, manusia, kita kan punya rasa itu ya Mbak. Dan pasti itu pertama kali yang terbesit di pikiran kita tuh pasti kasihan. Pasti itu, pasti.
Terlebih-lebih kita orang Jawa. apalagi keluarga ya. Oke. Seperti Mungkin mereka itu. tidak mampu apa-apa, jadinya dibatasin, segala sesuatunya dibatasin. Berarti ini menjadi PR bersama sebenarnya ya Mbak ya, terutama bagi orang tua yang memiliki anak disabilitas, bahwa sebenarnya anak disabilitas ini mereka mampu, cuman kita tinggal menggali aja sebenarnya minat dan bakatnya mereka ini ada di mana. Iya, dan enggak apa-apa kok kasarannya kita sebagai keluarga itu mungkin namanya kita orang tua ya Mbak. Kadang kan juga belum tentu saya punya 4 anak ini saya tahu kecenderungan anak saya ini di mana, apalagi dengan teman-teman dengan kondisi khusus. Dan enggak apa-apa kok ketika kita tuh butuh bantuan orang untuk mengetahui itu semua. Sebenarnya saya juga sepakat dengan Bu Titi karena saya tuh pernah bertemu dengan salah seorang orang tua Mbak. Sederhananya tuh ngeten Bu Titi. Sampai bilang anak saya ini saya sekolahkan di sekolah umum bukan di SLB. Untuk apa? Jadi biar mereka tuh stigmanya mereka ini bukan khususon, tapi mereka tuh sama gitu. Konsep-konsep itu tuh sama. Karena saya sebagai orang tua misal, saya juga bingung ketika saya sudah tidak punya umur, saya sudah tidak bisa bersamai mereka. Mereka kalau tidak mandiri sama siapa? Kalau mereka sendiri tidak bisa menciptakan atau dia punya hak atas apa yang ingin diinginkan gitu loh Mbak. Nah itu tadi kan baru teman-teman disabilitas yang mungkin kita bisa pahami secara akalnya, secara apanya. Kan ada teman-teman disabilitas juga yang mungkin lebih susah kan Mbak ya. Seperti itu kan yang jauh lebih susah dipahami juga. Ya memang harus kita aja susah dipahami Mbak. Yang normal ya. Ya saya tidak bisa berbicara itu ya. Manusia lah, kita tidak bicara normal atau tidak normal. Manusia itu kompleks kan. Manusia itu tuh punya banyak hal yang maunya kita begini aja kadang dipahaminya seperti ini gitu. Baik, kalau kita kembali lagi ke penyandang disabilitas ini di era digital yang seperti saat ini, sebesar apa Mbak peluang teknologi dan juga media sosial ini bisa membuka jalan bagi penyandang disabilitas untuk berkarya, berwirausaha, karena kembali lagi penyandang disabilitas ini pasti mempunyai keterbatasan apapun itu dibandingkan dengan yang normal gitu. Tapi seberapa besar peluang mereka teknologi ini dengan teknologi saat ini kan sekarang ini kita juga kalau dulu jualan harus door to door, harus nawarin, harus buka toko. Sekarang kita nggak perlu punya toko sudah bisa jualan. Berarti kan memang kesempatan ini untuk semua orang. Betul. Tapi seberapa besar peluang ini untuk mereka penyandang disabilitas? Nah, jadi memang kemudahan-kemudahan teknologi itu kayak tadi, mereka tuh bisa memutus mata rantai untuk ketemu dengan konsumen, Mbak. Itu termasuk kemudahan yang ditawarkan oleh teknologi itu sendiri. Terus AI, terus yang kayak tadi ada apa bahasanya ya? Teknologi perangkat-perangkat lunak yang itu juga bisa diakses sama teman-teman. Itu kemudahan-kemudahan di teknologinya. Terus sekarang secara hardware banyak. Tadi Bu Titi juga mungkin sempat ngendikan terlebih di luar negeri bagaimana hardware ini sudah didesain khusus untuk mereka. Kayak gitu kan Bu. Kesempatannya kan banyak sebetulnya dengan adanya teknologi ini sehingga mereka itu bisa termampukan dalam sektor itu. Itu. Terus belum lagi kalau di handphone kita Mbak kan ada tuh perubahan dari suara ke teks, kan Bu. Itu kan juga bisa dengan kemudahan itu juga bisa digunakan oleh teman-teman disabilitas untuk memudahkan atau meminimalisir mobilitas tertentu gitu sih Mbak. Baik, saya kembali ke Bu Titi. Ibu, jenengan sebagai yang mungkin jauh lebih dekat dengan penyandang disabilitas dibandingkan saya dan juga Mbak Aulia Hani. Apakah mereka ini paham dengan kemajuan teknologi yang sangat memudahkan hidup mereka untuk saat ini? Tentunya paham karena mereka lebih pintar kok teman. Cuman mereka juga perlu memanage itu dengan bagus karena apa? Pada akhirnya banyak orang tua dan juga keluarga mereka itu memberi kemudahan itu tapi tidak mendampingi ya. Ya sama problemnya sama mungkin dengan reguler. Bahwa ketika mereka sudah terbuai dengan gawe dengan apa itu
tontonannya udah beda. Harusnya kan memicu mereka Iya. untuk lebih maju. Iya. gitu. Oke, Jadi sama juga problem ini. Tapi kalau yang sudah bisa memakai itu dengan baik dan bijaksana, insya Allah itu jadi Tools-nya. motivasi tertinggi untuk mereka mencapai itu dan bisa melakukan petunjuk-petunjuk itu. Jadi sekarang kan cara pelatihan itu kan ya YouTube-nya itu ada tutorial, ada apa. Bu kepingin bisa ini gimana? Saya buatin YouTube-nya ya, nanti kamu bisa lihat cara-caranya untuk lebih baik gitu. Sebetulnya kalau mereka bijak aja, Iya. mereka ngerti bahwa itu semua bisa membantu mereka. Tapi namanya manusia, mereka juga manusia kan. Jadi terbuai dengan kemudahan tidak menjadikan mudah. Justru ada mungkin bagian yang juga keterlibatannya semakin tinggi untuk hal negatif. Ya namanya manusia Baik. gitu. Nah, kalau dari Bu Titi sendiri, apa sebenarnya tantangan terbesar yang masih dihadapi penyandang disabilitas untuk masuk ke perusahaan atau mengembangkan usaha mereka sendiri, Bu? Skill. Ya, Oke. jadi skill itu sebetulnya hal penyertaan bagi siapapun, terlebih disabilitas, karena pengakuan tertingginya ketika mereka dilihat oleh masyarakat umum itu bukan keberadaannya, tapi apa yang dia punya di kemampuan itu. Oke. Ini yang nggak mesti kejar-kejaran, karena kalau mereka cepat memandaikan dirinya, maka peluang kerja, peluang dia Semakin dengan sinerginya banyak. Tapi kalau mereka tidak cepat untuk menggapai itu semua dengan terutama begini, kemalasan, Oke. ya faktor kemalasan ini aja milik siapapun. Bagi mereka jika mereka masih punya dan masih memupuk kemalasan itu lebih tinggi, jangan harap dia terbuka dunianya. Pasti dunia Stuck di situ aja ya, Bu, ya? Iya, nggak akan punya keluar lagi. Dia akan punya lingkup yang terbatas. Itu cita-citanya seperti itu. Akhirnya dia terkungkung dengan keterbatasannya karena mereka sendiri dari terbuat teknologi itu tadi. Gitu. Baik. Kalau dari Mbak Aulia Hani sendiri, dari sisi ini kan kalau tadi Bu Titi dari sisi penyandang disabilitasnya ya, Bu ya. Tapi kalau dari sisi pemerintahannya sendiri, apa Mbak tantangan terbesarnya bagi mereka penyandang disabilitas ini untuk mendapatkan lapangan pekerjaan atau mengembangkan usahanya mereka? Pertama, mungkin masih banyak pemerintah baik itu kabupaten kota itu yang apa ya Mbak, infrastrukturnya belum cukup siap. Oke, belum mendukung. Belum cukup siap. Oke, belum cukup siap. Mendukung ada pembangunan mungkin kayak guide block Oke. atau apa. Tapi apakah ini semua bisa sampai ke perusahaan? Oke. Tuh, Ya juga kan banyak perusahaan yang tidak memenuhi standar. standar sesuai undang-undang ya Iya. Bu, yang 2% dan 1% itu. Iya. Itu yang selalu Ya disuarakan bagi sama perusahaan juga teman-teman. berat itu. Ya, Ibu Sami. Ya jadi harus tahu juga semuanya, bukan walaupun dari pemerintahan atau dari industrinya juga kan punya berat hati Syarat, kalau Bu. menyiapkan itu khusus disabilitasnya cuma satu misalnya yang masuk, tapi harus ngerubah semuanya gitu. Kan jadi berat di ongkos katanya. Jadi infrastruktur Mbak, infrastruktur terus kayak apa namanya, apalagi teman-teman untuk kursi roda kan harus Ya, ada ada jalannya ya, sendiri. seperti itu infrastruktur. Terus apa namanya, kayak maaf dengan teman-teman tuli, JBI kita tuh masih terbatas. Ya. Oke. Belum lagi tadi Bu Titi ngendikan bahwa kita aja di Indonesia kita ada CB sama Bisindo, itu udah berbeda. Belum berbicara ketika saya belajar Bu bahasa isyarat. Saya belajar bahasa isyarat tapi baru sangat dasar sekali. Per daerah beda-beda Mbak. Itu. Ininya apa namanya, bahasa isyaratnya tuh berbeda-beda. Itu. Sama-sama Jawa Timur, Surabaya, Malang, Tuban beda-beda. Oke. Ngoten. Berarti mereka nggak bisa keluar daerahnya mereka dong Mbak kalau begitu? Bisa, cuman ada beberapa tanda yang itu tidak sama. Oh, oke. Gitu, belum tentu juga itu satu berikutnya. Terus tidak semua teman-teman tuli itu Paham, bisa ya. bahasa oral. Oke. Nah, kita ini kan terbiasa cepet ngomongnya bla 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 bla. Iya. Mereka butuh ini. Saya pernah itu. Jadi kalau itu penyandang disabilitas Madura, saya sendiri juga nggak ngerti bahasa Madura. Jadi dia adanya sulit paham. Jadi akhirnya salah paham terus. Gitu. Jadi kalau daerahnya daerah yang apa itu terlalu saklek gitu ya.
Beda kalau misalnya kita ke Jawa Tengah aja, udah seaneh-anehnya situ masih bisa nyambung Iya, dikit-dikit. betul. Ya kalau sudah seperti kontroversial gitu itu ya yang Agak sulit. susah Ya, akhirnya. akhirnya salah paham. Iya, salah Oke, paham. kayak Ya. gitu. Terus mungkin stigma. Ini yang paling susah. Stigma Mbak, apalagi mungkin di daerah-daerah yang belum cukup berkembang ya Bu. Bagaimana memang belum sampai merubah paradigma tadi yang dari sosial ke right base itu, dari sosial ke right base aja tuh belum sampai ke situ. Kadang cuman kayak melihat aja kayak timbul rasa-rasa itu. Padahal bener-bener Mbak, mereka tuh cuman bilang, saya ini sama. Kita tuh sama, kita sama-sama manusia. Pandang kita tuh jangan pernah dikasihani. Saya tuh bisa sendiri gitu. Walaupun memang ada beberapa part saya memang butuh bantuan. Tapi mereka itu pasti selalu mengutamakan bahwa aku bisa sendiri. Ada waktu itu Mbak Viera Bu, sampai dia kemana-mana, beliau cerebral palsy dari Kabupaten Tuban yang memang juga sudah bersuara sampai di tingkat nasional, sampai ke pesawat pun, kalau saya bisa sendiri, saya sendiri gitu. Gitu. Tapi namanya orang lihat kan nggak itu. nggak setega itu. Iya, gitu. Itu sih Mbak. Dan beberapa perangkat-perangkat kita, peralatan-peralatan itu yang masih mahal ya Bu ya. Masih mahal sehingga kasarannya itu yang sebetulnya ini bisa dimaksimalkan untuk teman-teman ini bisa, kayak tadi Ibu cerita mesin bordir kalau misalnya yang biasa, mereka itu penggunaannya jadi lebih lambat atau lebih apa, tapi ketika ini disesuaikan dengan mereka bisa lebih cepat. Nah mungkin peralatan-peralatan itu juga yang masih cukup pricey di Indonesia ini yang juga mungkin masih Harusnya menjadi ikut kemodernan yang mereka juga patut mengenal. Jangan hanya dilihat begini. Dia disabilitas nggak butuh deh yang itu. Dibatasi seperti itu. Dibatasi seperti itu. Harusnya waktunya naik, Didukung eranya ya, era Bu. digital ya harus digital. Diberi kesempatan berarti ya Bu. Iya. Oke. Baik, kalau dari sisi kebijakan sendiri Mbak Auliahani, apa yang perlu atau sedang diperjuangkan untuk teman-teman penyandang disabilitas ini supaya mendapatkan kemudahan dalam akses pekerjaan, kemudian permodalan, pelatihan gitu, apa Mbak? Tadi sih Mbak, Komisi E itu sedang mendorong Raperda itu juga mungkin sebagai salah satu linearitas undang-undang tadi ya Mbak, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas itu. Proses-proses itu sedang kami lakukan untuk mendukung bahwa ini bukan hanya sekedar teman-teman ini memberikan ruang atau mengambil atau bisa berpartisipasi dalam sebuah ruang tertentu, tapi memastikan bagaimana pendidikannya mereka, bahwa mereka tuh berhak memilih sekolah umum aja Mbak. Dan seberapa bertumbuhnya teman-teman guru yang mungkin memahami, yang bisa mendampingi. Betul. Kan inklusi banyak, tapi daya dukungnya itu pendampingnya. Jadi PLB-nya itu yang kurang, Mbak. Itu juga menjadi PLB-nya kendala. itu yang kurang untuk masuk situ. Tidak tahu apa sudah habiskah atau mereka tidak terserap atau bagaimana. Betul. Jadi inklusi sudah berjalan Bu ya. Tapi kan jumlah dari ini enggak sesuai. Sehingga itu yang menghambat ketika anak disabilitas masuk ke sekolah itu kayak pembiaran. Karena tidak ada yang sarananya juga kan kurang. Baik. Kalau dari Mbak Auliahani, bagaimana Mbak cara mendorong lebih banyak UMKM dan juga pelaku usaha ini agar mereka berani memberikan kesempatan, membuka ruang kerja untuk inklusi dan juga ramah bagi penyandang disabilitas. Kalau Bu Titi kan sudah berpengalaman 31 tahun. Kalau saya sebagai pelaku UMKM harus menerima penyandang disabilitas ini mikir ya Bu. Kalau dari harusnya pemerintah bersinergi dong sama industrinya supaya jangan hanya yang 1% itu. Karena selama ini kita pakai undang-undang yang 1% itu. Setiap industri harus punya disabilitas 1%. Itu kan tidak berjalan. Karena hanya untuk patuh dihukum. Tapi kan melibatkan secara konsekuensi manusia bahwa memberikan kesempatan yang sama untuk disabilitas di industrinya, itu pemerintah harus mencari daya dorongnya itu. Sepakat. Terus mungkin yang paling penting mungkin ya Mbak, niatnya kayaknya Mbak. Niat awalnya dulu. Karena kayak saya tidak bisa membayangkan gini, ketika berbicara resiko, mulai dari bagaimana saya atau perusahaan ini harus bekerja dengan teman-teman disabilitas.
nanti kayak begini, nanti kayak begini. Ini belum berbicara pendapatan dulu loh Mbak. Bagaimana kita bisa berkomunikasi dengan teman-teman. Nanti kayak saya nggak nyambung. Terus ada beberapa value atau ada beberapa chain ini yang mundur waktunya, tidak ini. Seperti itu. Mungkin kalau industrinya kan sekarang kita sudah lihat hampir banyak industri yang terlibat CSR. Iya. Masuk kan dalam program itu kah mungkin supaya dia bisa bersinergi sehingga nggak mempengaruhi untung dan rugi itu tadi. Betul. Jadi posisinya kalau saya kembali lagi niatnya dulu. Karena seberapa besar anggaran yang tersedia, seberapa pemberdayaannya menurut kita baik. Kalau sebenarnya niat kita itu nggak ke sana, ya nggak akan sampai menurut saya gitu Mbak. Oke. Dan ini bukan hanya niat sebagai pelaku usahanya, tapi juga niat dari penyandang disabilitasnya juga nggih Bu, nggih, bahwa kalau mereka ingin maju, berarti harus ada niat untuk maju, ngaten. Tapi setidaknya pembawanya ini juga harus bisa mendeliver itu dulu gitu Mbak. Karena kita juga tidak bisa menuntut sesuatu tanpa kita juga paham sebenarnya. Makanya tadi saya belajar banyak dari beliau juga bagaimana ini bukan hanya memaksakan sesuatu, tapi kita membuat budaya, kita membuat ekosistem ini itu. Ya sudah, enggak apa-apa kalau ketika kita harus mundur satu langkah dulu untuk memahami sebetulnya kebutuhan. Ya mungkin ada beberapa yang memang harus direm dulu untuk kita ini. Karena tidak semua, kita tidak bisa berbicara perusahaan besar. Perusahaan kecil pun tidak semua mau mengambil resiko itu gitu. Kayak gitu sih Mbak. Jadi memang apalagi harus ada kalau niatnya. orientasinya sudah profit gitu. Kayak Nggih, banyak hal betul. yang pasti dipertimbangkan gitu. Betul. Baik, terakhir dari Ibu Titi dan juga mungkin nanti Mbak Hani ke Bu Titi dulu, apa pesan yang ingin Ibu sampaikan ke masyarakat, terutama untuk penyandang disabilitas ini, bahwa mereka ini memang mempunyai keterbatasan, entah itu fisik atau apapun itu, tapi mereka ini mempunyai kemampuan juga untuk berdaya dan bersaing di pasar yang lebih luas lagi, Ibu. Iya. Kalau saya lebih pesennya untuk orang tua dengan anak disabilitas. Oke. Karena tentunya mereka adalah bagian terpenting dari putra-putrinya yang ABK ya. Jadi kekuatan ini yang harus kita berikan kepada orang tua, mereka tidak sendiri. Ada pihak pemerintah, ada pihak industri juga. Masih banyak orang-orang yang peduli untuk keberadaannya. Tapi kita juga menuntut ke orang tua supaya mempersiapkan mereka dengan benar. Karena mereka adalah hadiah bagi para orang tua dengan kondisi anak-anak seperti itu. Itu hadiah yang memberikan Yang Maha Kuasa. Tentunya ketika hadiah diberikan harus bersaksi dulu dong. Orang tua juga harus berperan lebih lagi untuk mereka bukan merepotkan sebetulnya kalau setiap orang tua sadar bahwa itu pemberian Allah, bukan satu kesalahan. Allah tidak pernah salah untuk menempatkan anak-anak mereka di tempat orang-orang tua itu. Jadi tentunya Allah juga membekali dengan kelengkapannya. Kalau mereka diberikan kepada seorang ibu, tentunya Allah juga menyiapkan ibu itu untuk dia kuat, untuk dia berani, untuk dia bisa mengatasi masalah tentang anaknya itu. Bukan pembiaran. Karena ketika setiap orang tua mempersiapkan anak-anak mereka, dunia akan terbuka. Karena ketika orang tua tidak mempersiapkan, mereka akan punya keterbatasan yang betul-betul terbatas. Saya lebih senang untuk mengkonsenkan orang tua ini, karena dari beberapa tahun saya dulu mengkonsenkan untuk disabilitasnya. Tapi ternyata ketika anak sudah menyadari, oh saya disabilitas tapi nggak apa-apa lah. Gitu kan? Akhirnya nggak apa-apa lah, tapi orang tua kan masih punya pemikiran itu, gimana kalau saya sudah tidak hidup lagi, gitu kan? Orang tua masih terbebani itu sepanjang masa, anaknya sudah bahagia. Dalam artian enjoy aja sebagai seorang anak. Tapi ketika itu orang tua harus secepatnya menyadari dan menerima kepada mereka, tentunya akan ada nilai didik yang benar untuk disabilitas. Inilah membangun mentalitas. Membangun mentalitas sejak dini berarti mempersiapkan mereka punya dunianya. Bukan dunia lain, tapi dunia tanpa batas. Begitu. Luar biasa. Kalau dari Mbak Aulia Hani sendiri? Iya, kalau saya dengan semua keterbatasan saya, dengan semua hal-hal yang mungkin saya juga belum bisa maksimal melakukan dan mendukung teman-teman semuanya yang ada di Kabupaten Tuban, Kabupaten Bojonegoro, di Jawa Timur,
ya izinkan saya memberikan ruang kolaborasi. Karena ketika saya berkenalan dengan teman-teman semuanya, banyak hal yang saya pelajari, yang awalnya mungkin stigma itu juga hadir di seorang Aulia Hani, tapi ketika berkenalan saya tahu mereka punya kualitas yang Masya Allah juga, mereka punya mimpi-mimpi besar juga, dan mereka itu sebetulnya juga jangan pernah lihat aku tuh hanya sebatas ini. Aku tuh punya kemampuan atas itu. Asal diberi kesempatan. Makanya saya dengan semua kekurangan saya, mari kita berkenalan, mari kita berdiskusi, mari kita berkolaborasi, karena saya sepakat dengan Bu Titi lagi-lagi bahwa semua ini tidak bisa dipaksakan, tapi kita harus duduk bersama-sama, karena mungkin ada beberapa program yang saya butuh masukan dari teman-teman supaya program ini juga bisa diterima dan bisa berkelanjutan. Baik, luar biasa sekali. Wow. Kalau kita bicara penyandang disabilitas ya, ini adalah ilmu baru bagi kita semua, saya, Mbak Aulia Hani dan juga Bu Titi ini, bahwa mereka ini sebenarnya dengan segala keterbatasannya, mereka juga mempunyai kemampuan untuk bersaing dan berdaya di pasar yang lebih luas, ngaten nggih Bu. Tinggal bagaimana mindset sebagai orang tua dan juga sebagai penyandang disabilitas bahwa kita bisa, kita mampu, dan juga masyarakat di lingkungannya juga tidak harus memandang mereka ini dengan segala keterbatasannya, tapi ayo merangkul mereka selayaknya kita merangkul teman-teman kita yang normal, begitu nggih Bu nggih. Dan semoga ini bisa menjadi sebuah inspirasi, insight, masukan juga untuk masyarakat, orang tua. Dan kalau ada pemirsa saat ini yang menyaksikan podcast ini sebagai penyandang disabilitas atau mungkin orang tua yang mempunyai anak penyandang disabilitas, monggo kalau ada pertanyaan, ingin memasukkan anaknya ke Tiara Handicraft, boleh ya Bu ya? Luar biasa. Kalau ada pertanyaan juga untuk Mbak Aulia Hani, boleh langsung aja tulis di kolom komentar, nanti insya Allah kita akan membantu masukan-masukan dan pertanyaan ini dijawab dan bisa membantu lebih banyak penyandang disabilitas seluruh Indonesia, tidak hanya di Jawa Timur, karena beliau ini menerima penyandang disabilitas seluruh Indonesia, bukan hanya di Jawa Timur. Saya merinding, Mbak. Iya, makanya Mas, aku udah diem aja, wes. Kita banyak belajar dari beliau. Ini semua bukan tentang hidup di dunia saja, gitu. Dunia tanpa batas untuk seluruh penyandang disabilitas. Iya, dan yang paling penting hidup kita ini tidak hanya di sini. Yang paling penting adalah hidup kita setelah ini. Betul. Terima kasih Mbak Aulia Hani atas kehadirannya. Terima kasih Bu Titi. Semoga Tiara Handicraft lebih luas lagi, amin. lebih sukses lagi, Amin. dan menerima banyak penyandang disabilitas seluruh Indonesia. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.